Halo semuanya, hari ini kami dari SI 2024I akan melaksanakan ujian akhir semester kajian prosa dan kami akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudul Bilangan Fu karya Ayu Utami. Di bagian pertama kita akan membahas dari segi cerita, lalu dilanjutkan. Di bagian kedua kita akan membahas dengan diskusi dari sudut pandang sastra. Di bagian ketiga kita akan membahas dari sudut pandang orang awam, lalu di bagian keempat kita akan membahas dari sudut pandang AI. Lalu akan ditutup dengan kesan setelah membaca. Penasaran bagaimana pembahasannya? Langsung aja kita lanjut ke video. Hai guys, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita dari penulis yang terkenal, tajam, spiritual, dan nakal dalam gaya tuturnya. Dimana di sini dituliskan oleh Ayu Utami, cerpennya yang berjudul Bilangan Fu. Dibayangkan seorang pemuda yang berusia 19 tahun, namanya adalah Sandi Yuda. Ia hidup di tengah kota, tapi jiwanya memberontak. Ia memanjat tebing, bertaruh nyawa, dan menolak kenyataan palsu dunia modern. Bagi Yuda, kemewahan urban hanyalah topeng-topeng dari kekosongan, di mana di balik keberagaman memanjat, Yuda menyimpan sesuatu yang aneh di sebuah almari kenangan. Isinya tidak biasa. Apa itu? Sebuah toples berisi kelingking manusia, tulang rusuk, bahkan nisan garnit. Wah, semua hasil dari taruhan-taruhan ekstrim yang ia menangkan. Benda-benda itu bukan sekedar trofi. Mereka adalah saksi bisu atas pencariannya makna hidup. Dalam dunia memanjat tebing, resiko adalah teman, mistik adalah rekan, seorang sahabat kehilangan jari karena kecelakaan. Lalu datang suatu malam, ia dan teman-temannya bermain di tebing Watu Gunung, atau yang mereka sebut Batu Bernyanyi. Nah, di sana, di malam itu entah mimpi atau kenyataan, Yuda melihat sosok aneh, tubuh perempuan, wajah serigala. Makhluk itu mendekat, menindih tubuhnya dan membisikkan sesuatu. Bilangan. Sebelumnya, Yuda memang sedang merenung tentang matematika mistik. Ia menulis 1 bagi A sama dengan 1 kali A sama dengan 1, dan A tidak sama dengan 1. Artinya, mungkin bahwa membagi tak selalu memecah. Membagi bisa menggandakan, bahwa keutuhan tak harus seragam, dan mungkin itulah Fu adalah bilangan spiritual, sebuah lambang kesatuan dalam keragaman, sebuah jalan keluar dari logika yang kaku, sebuah wahyu. Ketika pagi datang, pencerahan itu menghilang, tapi sesuatu tertinggal dari diri Yuda. Nah, ia menuliskan di jurnal. Ia tahu hidup ini bukan cuma soal sukses dan stabilitas, tapi soal mencari apa yang sejati. Nah, di cerpen Bilangan Fu bukan sekedar cerita petualangan atau mistik. Ini adalah kritik pada budaya pop yang dangkal, agama kehilangan ruh, rumah tangga borjuis yang palsu, dan modernitas yang tak lagi manusiawi. Yuda kemudian bertemu dengan Parangjati, mahasiswa geologi yang juga spiritualis muda. Dari dialah Yuda menemukan percikan baru, bahwa kehidupan bukanlah soal mengejar, tapi menyatu dengan alam, dengan lokalitas, dengan nilai-nilai sakral yang telah dilupakan. Nah, cerpen ini adalah permulaan dari sebuah novel besar, Bilangan Fu. Tapi sebagai cerpen, ia sudah cukup memukul kesadaran kita tentang bagaimana kita hidup, tentang apa yang kita anggap bernilai, dan tentang rahasia yang hanya bisa kita dengar saat kita benar-benar hening. Aku penceritamu
Dan ini adalah kisah tentang pencarian, perlawanan, dan bilangan yang tak bisa dihitung. Bilangan Fu. Nah, itu dia guys, cerita singkat dari alur novel Bilangan Fu. Kemudian kita akan lanjut mendengarkan tentang pandangan-pandangan mengenai novel ini. Oke teman-teman, semuanya sebelumnya kenalin dulu. Di sini ada aku Jasmine Balfas dan di sini juga ada Eza yang kita akan membahas tentang teori-teori sastra yang digunakan dalam novel Ayu Utami yaitu berjudul Bilangan Fu. Ini novelnya, ini kita udah baca sampai habis dan kita dapat menemukan beberapa teori-teori sastra yang ada di dalam novel ini. Nah, menurut aku sendiri, teori yang paling banyak dibahas itu mengenai ekofeminisme dan juga ekokritik. Tapi menurut Eja, gimana? Menurutku ya, kalau di novel ini tuh masuk ke globalisasi, itu banyak globalisasi sama McDonaldisasi. Tapi bagian McDonaldisasinya itu cuma sedikit. Kenapa kita menganggap ada teori-teori itu? Karena sebelumnya ini tuh menceritakan tentang seorang pemanjat tebing yang bernama Sandi Yuda dan dia itu sangat-sangat mencintai alam, tapi dia tuh secara tidak sadar juga melukai alam itu sendiri sampai ia itu dipertemukan dengan Parangjati. ya temannya yaitu Parangjati. Nah, Parangjati ini dia itu orangnya sangat idealis, orangnya sangat mencintai alam sampai akhirnya kan gini, Parangjati itu dia mau manjat tebing tapi karena dia nggak mau menyakiti alam, akhirnya dia tuh melakukan pemanjatan bersih, di mana pemanjatan bersih ini tidak memakai alat-alat kayak ngecor, terus yang membuat tebingnya itu hancur gitulah. Jadi Paranjati itu bisa menciptakan pemikiran-pemikiran baru terhadap Yuda yang awalnya memang mencintai alam tapi secara tidak sadar dia itu juga menyakiti alam itu sendiri. Di sini Paranjati hadir sebagai sosok yang memperkenalkan bagaimana sih caranya mencintai dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran yang semestinya seperti itu. Itu masuknya ke Itu masuk ke teori ekokritik, di mana alam itu harusnya disayang sebagaimana semestinya gitu, bukannya malah dirusak. ya, sama kalau yang pemakaian alat-alat itu termasuk menurutku ya, itu termasuk ke McDonaldisasi. Jadi di McDonaldisasi itu prinsipnya tentang restoran cepat saji itu salah satunya tuh efisiensi. Jadi kenapa sih Sandi Yuda itu sukanya pakai alat-alat yang langsung ngehancurin temboknya? Itu ya dia mau efisiensi dari alat tersebut, jadi dia bisa manjat tebing tuh lebih cepat. Nah, selain teori ekokritik dan globalisasi, juga ada teori ekofeminisme di mana latarnya sendiri yang diambil itu yaitu tebing Watu Gunung yang ternyata digambarkan menyerupai awalnya itu si tokoh utamanya Sandi Yuda itu berpikir atau berpendapat bahwa tebing yang ia panjat itu tuh sebagai hal yang bisa ia kuasai. Namun ternyata ini kembali lagi kepada sosok atau kehadiran wanita di hidupnya, yaitu bagaimana si tebing itu dianggap sebagai gambaran kewanitaan sosok perempuan gitu yang harus dirawat, dan menyakitinya itu bukanlah hal yang bijak menurut si Parangjati itu. Apalagi menurut Eja? Ya, yang Feminisme? Ya itu kan. Dan di ekofeminisme itu juga ada Representasi. ini ulang nggak sih? Gak apa-apa. Jadi di mana di kajian ekofeminisme itu terfokus untuk merepresentasikan perempuan dan alam sebagai yang lain atau the other. Nah, di sini dijelaskan bagaimana perempuan itu bisa memiliki nilai atau gambaran yang sama seperti alam gitu. Jadi ketika si tokoh utama ini mau merusak alam, justru ada tokoh-tokoh yang timbulkan yang memberikan wawasan untuk bagaimana caranya alam itu disayang sebagaimana semestinya, sebagaimana perempuan yang biasanya direndahkan, tidak dihargai, itu diangkat sebagai hal yang penting dalam kehidupan atau ekosistem alam semesta ini. Seperti itu. Gimana, ada tambahan lagi? Ya mungkin memperjelas aja ya, kayak
ekofeminismenya itu di sini Kak, alam itu dianggap sebagai cewek yang ingin dikuasai, Betul. secara kasar gitu. Iya. Terus datanglah si Parangjati supaya cewek itu nggak semestinya digituin, alam itu nggak semestinya digituin. Terus globalisasi. Nah, di novel ini tuh bahas tentang globalisasi. Globalisasi ini dia sesuatu yang melokal gitu. Jadi di novel ini tuh ngebahas tentang kalender Jawa. Nah, menurutku ya, yang penggunaan kalender Jawa ini tuh termasuk ke teori globalisasi. Ya, karena dia dipakai sama orang lokal, dipakai sama orang Jawa yang tahu tentang pengkalenderan Jawa itu. Selain teori-teori yang udah kita sebutin, menurut aku juga buku ini itu sangat-sangat kental akan religius karena bilangan Fu yang digambarkan itu juga berhubungan dengan bagaimana Tuhan itu dianggap hal yang satu, padahal menurut tokoh utamanya ini Tuhan itu lebih jauh daripada angka satu itu tersendiri. Kayak Tuhan itu sebagai hal yang lebih luas dan lebih agung daripada angka satu itu tersendiri begitu. Jadi bilangan Fu ini lebih menjelaskan bagaimana sesuatu itu tidak dapat dilihat dalam satu kali pandang, tapi harus didalami, diselami dan dilihat sebagai hal yang lebih luas daripada yang semestinya. Ya, itu sih tadi ada yang ngebahas tentang monoteisme kan di novel ini. Nah, tapi di novel ini justru monoteismenya itu kurang. Justru si Sandi Yuda dia menganggap seperti kata Jasmine tadi, Sandi Yuda itu menganggap Tuhan itu nggak cuma satu. Iya. Dan juga walaupun religius, tapi unsur-unsur agama, adat istiadat, budaya itu juga masih dipertahankan. Di mana penyembahan terhadap sesajen, apa segala macam itu masih dianggap hal yang wajar karena itu bukan hal yang dianggap musyrik atau yang melanggar ajaran-ajaran agama, tapi itu hal yang dianggap sebagai sesuatu yang menghormati alam. Bagaimana ketika kita dilarang merusak pantai karena dianggap ada penunggunya apa segala macam, tapi kalau kita melihat secara sudut pandang positif itu menjadi hal yang lebih baik gitu, karena ada sosok yang ditakutkan dari penunggu alam itu, akhirnya alam itu tidak dirusak, justru dijaga dan dihormati walaupun dengan cara-cara memberi sajen. Itu kan hal-hal yang dianggap tidak berguna gitu, itu hal-hal yang tahayul, tapi di cerpen ini di novel ini itu jadi hal yang normal dan wajar dan bagus untuk dilakukan. Ya, novel ini sangat kental sih sama tahayulnya. Aku sendiri waktu baca buku ini tuh, aku kan penakut. Jadi waktu baca buku ini sendirian aku takut Betul. Aku juga sangat takut buat baca buku ini karena bahkan ada tokoh-tokoh yang digambarkan tuh dengan sosok-sosok yang aneh, yang misterius gitu kan. Ada tuyul bertanduk cuy. Iya, kayak manusia yang kayak gajah. Iya, sama. Jadi tuh ceritain tentang sundel bolong. Iya, di sini juga misis banget karena dia itu menceritakan hal-hal goib itu benar-benar diceritakan. Dan memang Ayu Utami ini menurutku menulis dengan sangat-sangat terbuka. Tokoh-tokoh yang dia jelaskan juga nggak pernah secara setengah-setengah, tapi semua itu benar-benar dibuka. Bagaimana dia menggambarkan Marja yang ateis, Yuda yang sangat-sangat skeptis, dan juga Parangjati yang sangat-sangat ideologis. Itu benar-benar keren banget menurut aku karena membaca itu jadi sangat-sangat jelas dan masuk ke dalam tokohnya. Bahkan kita berdua sama-sama jatuh cinta sama tokoh-tokoh yang jelaskan gitu. Iya, benar. Kita sangat-sangat terbawa perasaan gitu sama si novel Bilangan Fu ini. Siapa tokoh favorit kalian? Aku sangat suka Marja. Kalau aku sangat suka Yuda. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Eja. Jasmine dulu. Ya, aku suka Marja karena Marja itu walaupun tokoh dia itu sebagai perempuan satu-satunya, tapi dia itu sangat keputusan semua tokoh yang ada di novel ini ditentukan oleh kehadirannya Marja. Bagaimana dia ada atau tidak, bagaimana perasaan dia itu sangat-sangat dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Jadi Marja ini, padahal dia itu pendatang, dia itu hanya kekasih dari salah satu tokoh utama, tapi ketika dia ada dan tidak, itu mempengaruhi emosi, mempengaruhi situasi, dan juga kondisi dalam novel itu. Kalau aku suka Yuda tuh karena dia itu cowok yang gimana ya,
cowok yang sembrono, brengsek, tapi dia itu sangat menghargai wanita. Betul. Bahkan dia itu nggak mau tidur sama cewek, dia bayar cewek terus tidur, dia nggak mau. Iya. Dia maunya mereka tuh melakukan dengan sama cinta, jadi sama-sama rasa. cinta. Dan Yuda itu menghormati itu. Ya betul. Itu sisi gentleman-nya sangat dapat, Ya, coy. sangat mantap. Tapi di balik itu dua tokoh ini bisa jadi hal yang menarik dan jadi hal yang sangat-sangat positif itu karena kehadiran Parangjati. Ya benar. Ya, dimana juga di sini kita akan memberikan kenangan untuk Parangjati yang sangat-sangat keren karena di akhir novel itu ya kalian harus baca sendiri sih soalnya pengorbanan Parangjati dan rasa dia yang dikeluarkan dalam novel itu dalam cerita ini sangat-sangat bagus dan itu mempengaruhi semua isi novel yang setebal ini. Itu menurut aku ditentukan oleh Parangjati. Parangjati adalah tokoh yang sangat-sangat hebat dan mantap dengan Iya. semua pemikirannya yang mengubah pola pikir semua rakyat di desa, di kota, dimanapun itu. Bahkan si Yuda, si tokoh utama yang brengsek itu, dia sangat kelihatan cara mencintai si Iya. Parangjati ini. Ya, bagaimana mungkin si Parangjati ini bisa membuat dua kekasih bisa mencintai dia secara ugal-ugalan gitu kan, dua-duanya. Iya. Parangjati Iya, sangat-sangat hebat. Sampai kayak ada bromance gitu di novel ini. Iya. Tuh. Apalagi kira-kira nih yang mau kita bahas? Nggak tahu apa lagi ya. Selain itu sebenarnya jadi kan novel ini itu ada punya 3 topik utama itu mengenai pertama itu di sini tentang monoteisme, lalu yang kedua sebelumnya yang pertama itu ada modernisme di mana perkembangan dari yang sebelumnya semuanya lokal itu diangkat menjadi hal-hal yang modern. Lalu yang kedua monoteisme di mana sisi-sisi ketuhanan dan kepercayaan, tahayul apa segala macam itu dibahas di bab yang ini. Lalu yang terakhir itu militerisme. Jadi di sini mengangkat juga tentang sudut pandang Indonesia. Ini ceritanya itu latarnya tahun 2001 ya. 2001. Jadi pergantiannya semuanya itu dibahas dalam novel ini dan itu Indonesianya sangat ditonjolkan dalam Kental, novel ini. sangat kental. Bahkan tahayul-tahayul mistis-mistisnya itu yang kita nggak tahu bakal dapat ilmu lebih dalam tentang tahayul dan mistis di buku ini. Kayaknya itu aja sih yang kita bisa sampaikan ya. Ya, Pokoknya kalau kalian penasaran kan boleh banget langsung baca bukunya. ya, Tapi itu susah dicari di Gramedia karena sangat-sangat laris. ya sangat langka. Tuh. Oke, bye semuanya. Hai teman-teman. Di sini ada saya Nirmanda Putri dan rekan saya. Naila Cleva. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa pandangan orang awam tentang novel Bilangan Full karya Ayu Utami. Nah, di sini dari beberapa pendapat yang udah kami baca di internet dan juga ada yang kami lakukan wawancara secara langsung terhadap teman-teman yang udah baca itu novel ini dinilai cukup berat ya sebagai bacaan. Nah, beratnya itu kenapa? Nah, yang pertama itu beratnya karena yang paling timbul di sini itu soal kepercayaan orangnya gitu. Jadi ada istilah kaum monoteisme di situ. Nah, di mana pas waktu baca buku itu tuh banyak yang berpendapat bahwa kayak buku ini tuh harus dibaca sama orang yang bener-bener kayak imannya stabil gitu loh, bukan orang yang kayak FOMO atau fanatik gitu. Nah, di sini aku mau menambahkan aja yang udah disampaikan sama rekanku tadi, monoteisme itu tentang jadi saya mau menambahkan aja dari yang disampaikan rekan saya ini tadi, novel ini tuh juga dapat membantu kita untuk mengetahui tahayul-tahayul atau hal-hal mistis yang sebelumnya kita belum ketahui ya. Nah, karya fiksi yang biasanya ringan di dalam novel ini tuh terasa berat gitu loh. Karya fiksi kan seharusnya karya-karya yang santai, yang mudah dimengerti oleh pembaca dan juga karyanya tuh fresh gitu kan. Nah, Menghibur gitu ya, kan. tapi justru di novel ini tuh berat dan membuat pembacanya tuh bingung. Ada juga beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa terkadang pembaca itu harus membaca novel ini tuh berkali-kali halamannya gitu supaya Setuju kita sih aku. iya kan, supaya kita tuh bisa tahu apa sih yang dimaksud dari novel ini atau apa sih yang dimaksud dari bab ini, penjelasan ini tuh maknanya seperti apa gitu loh. Kita kan harus membaca berkali-kali itu karena beberapa penjelasan itu rumit.
gitu. Dan kayak menerka-nerka kayak penulisnya tuh maksudnya gimana Nah, gitu. betul. Dan juga bisa dikarenakan banyak di dalam novel ini tuh terkait mitos-mitos dan juga legenda yang berhubungan dengan realitas. Jadi orang awam itu benar-benar kesusahan buat memahami apa yang ada di dalam novel ini. Belum lagi ada beberapa yang menyampaikan bahwa pemikiran Sandi Yuda itu sangatlah membingungkan. Jadi Sandi Yuda ini kan seorang laki-laki, nah tapi pemikiran dia itu dinilai kayak kelewat batas gitu loh, udah kayak cewek, karena dia itu ada aja yang dipikirin, banyak yang dipikirin gitu. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Mungkin mau nambahin yang soal pemikiran Sandi Yuda itu. Iya, boleh. Itu yang dimaksud itu kayak relationship dia sama ini, sama yang bertiga itu nggak sih? Sama betul. Marja dan Paranjati. Nah, jadi di buku ini tuh kayak menceritakan tentang persahabatan juga gitu loh. Tapi di persahabatan ini tuh juga kayak menurut orang-orang itu kayak agak rumit soal jadi menurut orang-orang itu ada yang berpendapat bahwa Yuda sama si Paranjati ini malah apa ya, kayak ada relationship tersendiri gitu loh. Dan Yudanya kan di ceritanya itu kan punya pacar Marja ya. Nah, di bukunya itu orang-orang berpendapat bahwa Yuda itu lebih cinta sama Parang gitu. Gitu guys. Dan bahkan pada dan itu tuh ada hal yang bisa mendorong pendapat ini itu karena pada saat mereka bertiga tuh pada saat tidur bertiga itu si Yuda itu juga sering ninggalin Parang sama Marja berdua gitu loh. Dan itu tuh kayak Yudanya itu kayak ini cuman Yudanya yang menerka-nerka aja sih kalau mereka tuh kayak pernah berhubungan gitu, si Marjanya dan Parangnya itu. Dan si Yuda tuh ikhlas-ikhlas aja pacarnya digituin gitu guys. Jadi kayak lebih dan lebih khawatir kalau Parang kenapa-napa gitu. Betul. Jadi kesimpulan novel Bilangan Karya Utami dari sudut pandang orang awam yaitu novel ini tuh tidak dinilai buruk. Namun untuk orang-orang awam, terutama orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia sastra itu novel ini membingungkan, juga terasa berat untuk dijadikan sebuah bacaan. Nah, terus mungkin saja hal-hal itu bisa terjadi karena pembacanya itu kurang Pengalaman lah. iya, Soal kurang kayak- menyimak penjelasan yang ada di dalam novel tersebut. Terus juga mungkin belum paham dengan aliran-aliran yang digunakan oleh Ayu Ayu Utami Utami. dalam karyanya. Nah, terlepas dari sudut pandang orang awam yang saya dan rekan saya sampaikan, novel ini tuh sangat menarik dan bisa kita rekomendasikan untuk kalian baca juga. Mungkin membaca novel ini tuh harus kayak nggak perlu bertanya gitu loh, kita baca ya baca Ngalir aja tidak gitu. usah bertanya-tanya kenapa ya gini, kenapa ya gitu, supaya Mungkin kita bisa lebih menikmati gitu ya. Mungkin kalau ada yang nggak paham itu bisa didiskusiin sama orang yang kayak dari sastranya sendiri gitu loh. Oh, jadi kita bisa tanya ke teman-teman sastra, Gitu. misalnya ada yang kurang paham ya di dalam novel ini. Maksudnya kenapa sih penulisnya kok nyajiin ceritanya kayak gini gitu? Apa sih yang dimaksud penulisnya tuh kenapa gitu? Baik, jadi sekian itu aja yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Semoga kalian berminat buat baca novel ini karena kita juga lagi baca. Sekian, terima kasih. Dadah. Halo semuanya, hari ini saya Robert Faber Jatullah bersama Aufal Marmuafi. yang keras Aufal Marmuafi. Aufal Marumapi. Kami hari ini akan membahas buku karya Ayu Utami Bilangan Fu. Kami akan membahas dari sudut pandang AI. Jadi gimana Mas Opal? AI ya, karena kita zaman modern, orang-orang ngerjain tugas biasanya pakai AI kan. Jadi kita coba pakai AI. Ayo, Nah, kita akan membahasnya dari sudut pandang AI. Cocok dengan
materi hari ini, bilangan Fu. Oke, kita langsung aja ke pendapat AI yang pertama. Ini mau dimulai dari saya atau Anda? Terserah. Sudah ya. Setia. Oh no, saya menang. Tidak. Oke, dari saya dulu ya. Pandangan AI yang pertama adalah bilangan Fu terbagi dalam 3 blok kritik: modernisme, monoteisme, dan militarisme yang muncul bergelombang tidak linear. Ayu menempelkan setiap kritik pada pengalaman jasmani Sandi Yuda karena itu perjalanan roman ini selalu kembali ke tubuh. Luka kelingking, otot yang menggigil di pertalet, atau dendam yang disimpan di almari. Nada narasinya campur, satir ketika menonton televisi, kontemplatif ketika Yuda diam di tebing, dan lirik ketika mengenang teror pasukan gelap. Seluruh buku bergerak seperti pendakian panjang menanjak tajam, lalu ada ledge datar berupa clipping koran, turun sejenak lewat humor kecil, kemudian naik lagi. Seperti naik roller coaster mungkin yang dibahas AI ini. Nah, Mas Opal, menurut Mas Opal sendiri bagaimana tentang pendapat AI ini? Nah, Apakah benar atau tidak? kalau saya ya, ini sejauh yang saya dapat baca. Oke. Karena saya masih belum selesai nih membaca. Ya benar, kan harus jujur juga. Kalau menurut saya memang benar naik turun kan. Terus modernisme, di bab modernisme kan juga disinggung tentang gimana Sandi Yuda itu seakan-akan merasa kalau dia itu lebih bebas di pegunungan. Waktu dia mendaki itu serasa dia terbebas dari kerumunan masyarakat yang telah dibudakan oleh teknologi. Jadi merasa kalau masyarakat telah terkekang gitu. Jadi mereka si Sandi Yuda itu merasa dia wah bebas nih, nggak ada yang terkekang dari teknologi seperti itu. Jadi saya bisa mengeksplor apapun yang saya dapat. Terus monoteisme itu juga jelas karena gimana si Sandi Yuda itu juga menolak itu yang bagaimana Tuhan itu nggak cuma satu, bukan satu, tetapi sesuatu yang lebih luas gitu loh. Jadi gimana? Itu bicaranya menolak atau apa? Berarti dia menerima bahwa Tuhan itu satu atau gimana? Menurut pandangan ini? Kalau menurut dia itu bukan satu, tapi kayak lebih luas gitu loh. Jadi nggak bisa cuma difokus Nggak cuma di satu gitu. okay. Jadi lebih luas gitu. Lebih itu luas. apa? Ya monoteisme. Ya, itu. Terus yang untuk militarisme sebenarnya saya masih belum selesai baca, belum masuk lah. Belum masuk. Jadi saya masih belum bisa menghasilkan pendapat. Tapi memang sih waktu baca memang terasa naik turun alurnya gitu ya kan. Ya. Begitu bab si modernisme selesai menyodok lampu listrik sebagai musuh sunyi, bab almari langsung menurunkan tempo dengan daftar benda aneh gitu kan ya. Dari kelingking atau tulang iga itu aneh banget itu. Di sini kayak siapa Bu Ayu Tami itu Bu Ayu Tami itu memberi istirahat lah di tengahnya. Oke, lanjut ke yang kedua ya. Oke, ini ada nih Apa tuh? dari ChatGPT ya. Silakan dibacakan. Fu sebagai simbol inti. Bilangan Fu diperkenalkan lewat rumus 1 dibagi A sama dengan 1 kali A sama dengan 1. A tidak 1. Rumus tersebut menegaskan paradoks. Angka yang bukan 1 tapi bersifat 1. Ayu sengaja tidak memecahkannya di tingkat narasi. Sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana Fu menembus perhitungan dan hidup sebagai kegelisahan di kepala Yuda. Spiral yang Yuda lihat sejenak mirip obat nyamuk bakar, memberi petunjuk bahwa Fu bergerak melingkar, bukan maju. Artinya, pencerahan dalam novel bukan klimaks sekali jadi, melainkan putaran bola-balik antara paham dan kepala. Menurut Mas Obi nih, kira-kira rumus ini tuh apa konteksnya? Kira-kira? Aneh juga sih. Tapi kalau kita lihat secara rumus saja ya. 1 bagi 1, 1 bagi A
sama dengan 1, 1 kali A sama dengan Satu. 1, tapi A tidak sama Satu. dengan 1. Jadi secara rumus ini kan aneh kan ya, nggak mungkin A-nya itu nggak 1 sebenarnya. Cuma di sini rumusnya diperkenalkan bahwa A itu tidak sama dengan 1. Bener sih, kalau dibayangkan itu berarti rumusnya itu tidak linear tetapi memutar, karena jawabannya itu muter. Nah, Jadi kayak nggak cuma satu dibagi angka berapa gitu nanti hasil satu, Oh. tapi satu bagi berapa nanti ada proses berlanjut gitu sampai hasilnya satu lagi gitu. mungkin gitu kali ya. Sebenarnya aneh juga sih. Tapi saya suka sekali Mas. Ya, benar gitu. Saya suka sekali saat Yuda menulis jurnal, menulis itu di jurnal. Terus dia bertaruh, iya kan? Oh, yang bertaruh itu. Bertaruh Apa, minum air rumusnya kencing. kan Ternyata kosong. omong kosong itu ya kan. Terus taruhannya apa ya? Oh, aku juga lupa. Ini mana kencing? Minum air kencing kan? Ya, kayaknya iya. Aku juga lupa. Pokoknya gini, saya ngerasa bahwa di buku ini bagian materi ini, bagian rumus ini, itu seolah-olah kita disuruh mikir, sebagai pembaca ikut merasakan gatel gitu loh, untuk mengetahui bagaimana sih rumusnya gitu, secara intelektual gitu. Tapi kalau menurut saya juga ya, ini juga bisa termasuk monoteisme itu sendiri. Bagaimana Kan tuh? Yang menyebutnya kan kalau Tuhan tuh nggak cuma satu, Oh iya, make sense. Iya, yang betul juga. nggak satu tapi lebih luas gitu. Mungkin Ah. gitu juga. Jadi bilangan Fu itu anggapannya apa ya? Bilangan Tuhan. Bilangan Tuhan. Oh, aneh banget ya bilangan Tuhan. mulai filsuf, mulai ngarang. Lanjut aja. Kita lanjut aja sebelum Kita aneh-aneh, ya kan? aneh-aneh. Lanjut nih, yang ketiga Mas Opal. Menurut AI, sebelum memegang fungsi ganda. Pertama, ia suara alarm, lubang tebing yang bernyanyi Fu. Kedua, ia personifikasi pengetahuan liar, tubuh wanita, kepala serigala, kaki jantan, wujud hibrida, memecah batas manusia hewan, maskulin feminin. Ketika menindih Yuda, Sebul menutup semua gerak otot Yuda agar pikiran sehari-harinya dimatikan. Baru setelah itu ia menyisipkan kata Fu. Novel menegaskan ada wilayah pengetahuan yang sengaja menunggu saat logika istirahat. Gimana itu? Maksudnya logika istirahat itu gimana? Aneh juga sih. Berarti gini. Menurut saya, penangkapan saya, menurut AI ini, bahwa kita baru bisa berlogika waktu kita lagi istirahat. Jadi habis baca gitu terus kita Ya. berhenti dulu, nanti tiba-tiba kepikiran. Gitu. Jadi menurut AI ini, menurut saya, pandangan AI ini seperti itu, bahwa ada wilayah pengetahuan yang sengaja menunggu saat logika istirahat, saat logikanya diistirahatkan mungkin. Aku tidur tiba-tiba ke mimpi. Lagi. Oh iya, kayak di ceritanya itu juga kan. Oh iya kan? Siapa Yuda itu mimpi terus tiba-tiba ketinggian si Nah, Sebul. ya ini kan memang itu di situ. Iya. Ah, Terus apa Fu gitu. apa? Oh, bukan Fu apa, tapi gitu. Terus buat lambang yang kayak apa namanya? yang muter Obat itu. nyamuk ya. Ah, Obat nyamuk dari kingkong. di mimpi bikin obat nyamuk. Bukan obat nyamuk. Tapi gerakan tangannya tuh kayak Gerakan tangannya kayak obat ya, nyamuk. obat nyamuk gitu loh. Menurut Mas Opal, Ayu Tami di sini apakah seperti menobatkan mimpi, menobatkan nggak tuh, menjadi laboratorium penting? Ini kalau semisal kita lihat ini apa namanya, tahu kan kalau di teori apa itu, Apa tuh? teori dekonstruksi kan kalau nggak salah itu memecah Fragmentasi? bukan memecah, mengaburkan antar batas-batas posisi biner kalau mimpi Oh. versus realis. Ya mungkin itu kan, ini kan mimpi kan. Ah. Jadi
Oh, dia mengaburkan. Ya, Oh, batas-batasannya mimpi apa kalau dia ketindihan itu kan. Ah, Nah terus si itu namanya si Sebul itu kalau nggak salah bisikin bilangan fu gitu kan. Terus ternyata si Yuda waktu bangun tuh juga bener-beneran nih gitu. benar. Ya. Itu ternyata masuk juga kalau di pikirannya dia dikaburkan gitu loh Batas. mimpi itu bukan hanya ilusi gitu. Jadi seolah-olah pembaca yang kita baca itu kabur gitu ya. Iya. Antara di bagian mimpi atau di bagian realitanya. Ya. Itu pendapat saya ya. Kalau salah mohon koreksi. Lanjut deh. Lanjut. Oke. Ini ada poin keempat yaitu Almari Yuda adalah museum rasa. Ada gelingking fulan, rusuk ayah teman, batu fosil siput, bahkan botol kentut. Wow, banget ya. Masing-masing benda adalah lampiran cerita yang terlalu padat untuk dituangkan dalam kata-kata. Ketika Yuda menatap benda-benda itu dan menyalakan lilin, ia sebetulnya membaca arsip dirinya sendiri. Ini memperlihatkan satu pola dalam novel. Tulisan dan benda berjalan beriring. Apabila kalimat terlalu kecil, barang mengambil alih peran narasi. Oh, Kira-kira gimana? oke. Jadi salah satu omongannya Raditya Dika bahwa dia kalau kangen sama barang, dia foto aja. Cekrik. Bahwa dia ingin barang-barang tersebut gini. Gimana ya? Oke. Ketika kita punya barang, supaya ceritanya si barang ini tetap ada, kita kasih ke orang lain. Jadi dia terus ada ceritanya gitu loh. Dan kalau kangen paling tinggal difoto. Jadi mungkin kurang lebih gini. Si siapa? Si Yuda kan? Iya. Si Yuda naruh barang-barang aneh di lemari. Iya. Itu supaya si Yuda ketika melihat lemari tersebut, oh ini ceritanya itu dulu gini. Dia jadi kayak ada narasi sendiri setiap barangnya. Dan itu setiap narasi di barangnya itu nggak usah diiniin. Nggak usah ditulis. Jadi Cukup. Oh, ada barang ada botol lemari, botol kentut kan? Botol kentut. Botol isinya kentut. ya. Berarti itu ada ceritanya sendiri. Tapi nggak usah ditulis. Pembaca udah langsung tahu. Mungkin kurang lebih gitu sih. Pikiran Toy Story ya. Oh iya kan? Waktu Andy memberikan mainannya itu. Oh, iya. Betul. Kayaknya seperti itu. Ada ceritanya sendiri. Bahkan kita nggak perlu nggak perlu ditulis. Ya, video juga. Itu menarik sih, poin menarik itu. Lanjut baca dulu. Lanjut. Oke. Yang kelima. Sampai pilih. Yang kelima, Yuda memperoleh televisi sebagai jeritan hahaha hihi kakak gigi. Ia menolak listrik bukan karena anti teknologi, tetapi karena cahaya neon memotong jarak alami antara tubuh dan malam. Bagi Yuda, panjat tebing mengembalikan ritme, siang untuk bergerak, malam untuk hening. Oh, kritik modernisme di sini tidak disuarakan sebagai teori, ia dibiarkan terasa melalui kontras sensorik antara kota dan tebing. Menurut Opal gimana? Masih belum paham ketika ini apa. Agak keras dong. Iya, aku maaf, suara aku memang kayak gitu. Oke. Lagi apa? Aku masih belum paham ketika cahaya neon memotong jarak alami antara tubuh manusia itu kira-kira kayak gimana? Cahaya neon memotong jarak alami antara tubuh dan malam. Jadi mungkin maksudnya AI di sini penangkapan saya bahwa cahaya-cahaya itu ya, tahu nggak sih biasanya kalau kita di alam Iya. itu kita bisa merasakan malam. Iya. Tapi kalau kita di kota, city light gitu. city light. Ada Apa city light. anjay, city light. Padahal city light kadang sering Kita nggak notice kita bisa merasakan malam gitu loh. merasa terang terus gitu ya. Merasa terang terus. Jadi kayak merasa tubuh kalau malam tuh tubuhnya istirahat, gak usah kena cahaya, tapi kalau di kota tuh kena cahaya terus. Kena cahaya TV, terus, itu akhirnya nyala terus itu. Kalau menurutku sih, menurut Novel gimana?
Sen sih sebenarnya, soalnya gimana ya, kalau di dunia nyata kan juga gitu. Kalau apalagi kalau mau tidur kan lampunya harus dimatikan kan, nggak mungkin kalau lampunya dinyalakan juga. Tapi ada juga yang nyala. Itu dulu, aku juga dulu gitu, soalnya Takut ikut orang tua, jadi Takut tuyul apa tadi tuyul? Ya, tuyul. takut malam nanti tiba-tiba nggak bisa nyari gitu. Makanya nyala terus, waktu sendiri mematikan, nggak bisa tidur, kepala pusing. Terus Ada kaitannya sama itu, Bung? iya, jadi Yuda itu merasa kalau tubuh kalau malam itu istirahat ya, nggak harus apa, kita nggak terpapar dengan sinar-sinar terus-menerus, jadi Nggak ada teknologi. ya, jadi mungkin pesan di sini itu Yuda itu kalau malam istirahatlah, jangan buat nonton film, main game, Garap proposal. mengerjakan proposal, mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu malam itu waktunya istirahat, jangan dipaksa buat mengerjakan teori sastra, itu nggak perlu. Ya, jadi malam itu istirahat. Langsung pribadi. Mungkin gitu tadi. Udah. Ini Udah. kemana-mana. Kita Terakhir. terakhir nih, monoteisme dan mitologi lokal. Bagian Nyi Ratu, Nyi Roro Kidul, Nyi Ratu Kidul di sini motornya. Nyi Roro Kidul menempatkan legenda Laut Selatan sejajar dengan ajaran resmi. Ayu tidak berkata satu keyakinan lebih tinggi dari yang lain. Ia hanya menunjukkan bagaimana mitos lokal menyediakan bahasa untuk berhubungan dengan alam, sesuatu yang sering hilang ketika iman dilembagakan terlalu kaku. Karakter bahkan mengusulkan kritik atas monoteisme bukan agar ditinggalkan, melainkan agar membuka ruang dialog. Nah, menurut Mas Odi ini dengan apa, kalau ajaran itu harus disejajarkan dengan ajaran legenda-legenda yang ada di daerah kita di Indonesia kan, itu menurut Mas Odi gimana? Oke. Kalau saya secara pribadi sih anggap bahwa kayak gitu nggak penting. Tapi kalau kita ambil pelajaran dari buku ini, dia ini berusaha kayak membuat sebuah ruang diskusi antara yang kita biasa anggap sebagai mungkin dongeng, bukan dongeng sih, mitos apa segala macam. Legenda, gitu. Ya kita bisa diskusikan itu. Jadi ada ruang diskusinya. Jadi menurut saya siapa Bu Ayu Utami di sini melihat tradisi itu bukan sebagai sesuatu yang harusnya enggak gitu loh, bukan sebagai Yang rendah gitu. lebih ke seperti gestur hormat kepada lingkungan gitu, dan rasanya itu bisa lebih lega sih menghargai kenangan-kenangan seperti itu daripada kita sebagai manusia modern yang terpapar laptop dan terpapar sebagai komputer segala macam. Kita bisa lebih menghargai alam itu. Menurut saya sih begitu. Jadi kehadiran mitos-mitos itu nggak harus dinilai dari kepercayaan ya yang kita anggap itu kayak udik, tradisional banget, jadi nggak menarik gitu loh. Jadi kita harus memandangnya itu positif. Misal kalau naik gunung jangan gini-gini nanti hilang, itu mungkin pelajarannya itu kalau naik gunung kira-kira jangan melakukan hal-hal yang bodoh, misal membuang sampah sembarang, mengotori lingkungan macam itu. Jadi kita harus menjaga lingkungan seperti itu. Jadi kita harus memandang kalau mitos-mitos itu dalam nilai yang positif macam itu. Jadi kembali lagi menyediakan ruang diskusi lagi, terus kita diajari untuk lebih menghargai tradisi masyarakat dan menghargai lingkungan kita. Oke, itu yang keenam dan yang terakhir, karena semakin lama semakin aneh-aneh obrolannya dengan AI. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Let's go.
Dengan saya Novi Nuni Fitriani, di sini saya akan membahas tentang kesan dan hal-hal yang dapat kita petik dari novel Bilangan Fu. Seperti yang kita ketahui bahwa novel Bilangan Fu ini bukan merupakan bacaan yang bisa dibilang ringan, tapi justru karena itu banyak hal menarik dan berharga yang bisa kita petik. Secara garis besar, novel ini memberikan kesan bahwa hidup manusia tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dan teknologi saja. Melalui tokoh-tokohnya, Ayu Utami menunjukkan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang lebih kompleks, seperti nilai spiritual, kebudayaan, alam, dan intuisi. Salah satu kesan kuat yang ditinggalkan adalah bagaimana Bilangan Fu mengkritik keras cara pikir modern yang terlalu mengandalkan rasionalitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan logika adalah kebenaran paling tinggi. Tapi dalam novel ini bilang, tunggu dulu, jangan abaikan yang lain. Lewat tokoh Parangjati, seorang pemuda yang sangat dekat dengan alam dan punya pemahaman spiritual yang mendalam, kita diajak melihat bahwa hidup juga butuh rasa, kebijaksanaan tradisional, dan koneksi dengan alam. Dari novel ini, kita bisa belajar bahwa hidup yang seimbang itu sangat amat penting. Kita memang butuh ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi jangan sampai mengabaikan kebijaksanaan lama yang sudah diwariskan nenek moyang kita. Nilai-nilai lokal seperti mitos dan cara pandang spiritual ternyata punya tempat penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Kita juga belajar tentang pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Parangjati menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bisa membawa kedamaian dan pemahaman baru tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi, Bilangan Fu bukan hanya cerita fiksi biasa. Di balik kisahnya yang kadang terasa rumit, ada pesan penting bahwa hidup itu tidak soal logika dan hasil yang bisa dihitung. Hidup juga tentang merasakan, memahami dari dalam, dan menghargai apa yang sudah lama ada meski sering. Hidup juga tentang merasakan, memahami dari dalam, dan menghargai apa yang sudah lama ada meski sering dilupakan. Novel ini mengajak kita buat membuka mata, buka hati, dan berpikir secara luas dari sekedar hitam putihnya dunia modern. Oke, terima kasih. Itu kesan yang dapat diambil dari buku Bilangan Fu ini. Jadi jangan lupa untuk baca, karena saya juga masih membaca. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Tulis di kolom komentar untuk membuka ruang diskusi.